Kadang ada buku yang kita udah baca nih ya bertahun-tahun yang lalu, terus kemudian buku itu hilang gitu. Entah itu maksudnya dalam artian gini, apakah buku itu milik kita sendiri atau milik orang lain atau kita minjem di perpustakaan, yang pasti buku itu udah nggak ada lagi di kita gitu. Tapi kita pengen banget baca lagi, kita pengen mendapatkan perspektif yang berbeda gitu. Karena kalau kita membaca ulang sebuah buku, biasanya kita akan ada perspektif yang berbeda dari pertama kali kita baca gitu. Nah, buku yang mau saya bahas ini adalah buku yang seperti itu. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria. Kali ini saya akan bahas buku Orang Bilang Ayah Teroris karya Faridah Abbas. Jadi dulu waktu awal saya kerja, saya ingat kan di pekerjaan saya ada semacam mes gitu, kita dikasih mes. Teman satu mes saya, tinggalnya saya sama dia sama-sama suka baca gitu. Dia menyodorkan kepada saya buku ini, Orang Bilang Ayah Teroris karya Faridah Abbas. Dia bilang ini bukunya menarik, kayaknya kamu suka. Ini bukan tentang apa sih, kenapa apa ide-ide, ideologi di balik orang melakukan tindakan terorisme, tapi ini adalah semacam curhat seorang istri dari terpidana teroris gitu. Nah, kemudian saya mulai baca, dan waktu itu sih saya tidak terlalu dalam menanggapinya ya, saya cuma baca, saya dalam pikiran saya pada saat itu kasihan banget gitu si Faridah Abbas ini gitu. Jadi ceritanya ini seorang perempuan yang bernama Faridah Abbas. Dia berwarga negara Malaysia. Dia orang yang senang membaca gitu ya, orang yang bisa dibilang sangat aktif gitu, organisasi, dia cerdas gitu, dan dia pengen mendalami ilmu-ilmu agama. Maka dia minta sama ayahnya supaya dia melanjutkan sekolah ke Indonesia, ke pesantren gitu. Tapi kemudian ayahnya bilang, gak usah ke pesantren, gak usah jauh-jauh ke Indonesia. Nanti ayah carikan orang Indonesia gitu buat kamu. Nah, waktu itu si Faridah menyangka bahwa ayahnya ini akan mencarikan guru orang Indonesia untuk dia. Kebetulan Faridah ini adalah anak seorang pengusaha, mungkin secara ekonominya juga bagus ya. Ternyata dia malah disuruh menikah dengan orang Indonesia yang bernama Las ya, atau Ali Gufron. Nah, si Faridah ini kemudian awalnya malah melawan orang tuanya. Dia nggak mau dinikahin dengan orang yang dia nggak kenal gitu. Tapi terus kemudian orang tuanya berdebat lah sama dia, sampai dia tidak mau bicara sama ayahnya. Pada akhirnya Faridah mengalah gitu. Di situ sih tulisannya mengalah ya, tapi menurut saya dia kalah. Dia tidak punya argumen lagi untuk menanggapi itu ketika ayahnya bilang bahwa cari hadis, cari ayat di Al-Quran yang menyatakan bahwa kamu boleh kayak menolak seorang laki-laki, padahal dia itu seorang laki-laki yang baik, yang secara agama baik gitu loh. Akhirnya si Faridah tidak mampu lagi untuk berargumen, dan dia menikahlah dengan dengan Mukhlas atau Ali Gufron ini. Yang menurut saya ya pada saat itu saya membacanya sih ya udah saya baca aja gitu. Walaupun sekarang ketika saya membaca lagi, menurut saya ini sangat tidak adil ya. Bayangkan anak baru lulus SMA kemudian harus berargumen dengan bapaknya memakai dalil-dalil gitu kan. Anak ini kan bisa dibilang secara pengetahuan pun tidak sedalam mungkin ya dengan ayahnya gitu, yang pengetahuan agamanya lebih mendalami, sementara dia kan sebagai anak SMA, kita lulus SMA apa sih, SMA itu kan juga banyak banget ilmu yang kita pelajari kan, ilmu-ilmu kayak matematika dan segala macam. Kita tidak punya waktu yang sama dengan orang tua kita untuk mendalami agama, tapi tiba-tiba harus berdebat dengan ayahnya sendiri untuk berhadapan, untuk memakai dalil-dalil itu. Tentu saja dia kalah, dan pada akhirnya dia menikahlah dengan si Mukhlas ini gitu. Terus kemudian di sini dalam cerita setelah menikah, mereka sebenarnya orang tuanya itu udah nyiapin rumah gitu buat mereka berdua, tapi kemudian Mukhlas menolak itu dan membawa istrinya ke kontrakan. Di situ dia semacam digembleng sama suaminya, digembleng secara agama gitu ya. Di sini ada cerita bahwa Mukhlas itu hanya keluar pada saat dia butuh cari sesuatu gitu, misalnya cari untuk makan, bahan makanan dan segala macam gitu. Dan di sini tidak ada cerita bahwa si Faridah Abbas juga keluar. Jadi saya berasumsi bahwa yang keluar memang cuma suaminya aja gitu.
Intinya sih cerita mulai berjalan ketika si Faridah Abbas ini diajak pulang ke Indonesia oleh suaminya. Ya tentu saja diajak pulang, apalagi mau lebaran kan. Dia mau lah terus pulang. Ternyata dia ditinggalkan di satu rumah kontrakan yang sangat tidak layak. Di sini nggak ada ventilasi, adanya cuma satu kasur aja, satu pintu, kemudian sama jendela satu, itu pun tidak bisa dibuka ya, dan itu pun harus ditutupi karena namanya jendela kebuka keluar. Biasanya emang anak-anak suka ngelihat, ngelongok gitu ya, mungkin itu privasi, dan akhirnya jendela itu pun ditutup. Kasur cuma satu dan hanya ditempatin oleh si anak bungsu. Jadi Faridah ini memiliki 5 anak pada saat itu dan lagi hamil anak yang ke-6. Tahu-tahu suaminya pergi. Kemudian tapi tidak bilang ke istrinya dia mau pergi kemana gitu. Jadi menurut Faridah gitu, mungkin berdasarkan ajaran dari suaminya juga gitu, kalau seorang suami pergi, istri boleh nanya gitu, kamu mau pergi kemana. Tapi kalau dia tidak dijawab, suaminya nggak mau ngejawab, istrinya nggak boleh nanya lagi gitu. Pokoknya pergilah. Suaminya cuma bilang nanti mau lebaran dia pulang ya. Tapi yang tahu-tahu malah ramai gitu berita bahwa suaminya ini ditangkap di Bali sebagai otak dari bom Bali 1 gitu, bersama dengan Imam Samudra dan yang lain-lain gitu ya. Nah, si Faridah ini berusahalah menghadapi itu gitu. Dia berusaha untuk gimana sih caranya dia menjelaskan kepada anak-anaknya gitu. Terus kemudian gimana caranya dia menghadapi misalnya tiba-tiba polisi datang, tiba-tiba dia mengalami pengusiran gitu, karena dia itu sebagai warga negara Malaysia ya di situ. Tapi semua dokumen-dokumen dia dibawa oleh suaminya, dan dia juga nggak tahu dokumennya ada di mana karena suaminya kan keburu ditangkap gitu, dan suaminya pun tidak memberitahu juga gitu dokumen-dokumen keluarganya itu ada di mana gitu, dan seperti itu gitu. Nah, itu adalah yang saya baca sekitar ya bisa dibilang lebih dari 10 tahun yang lalu gitu. Buku itu karena bukan punya saya gitu, punya teman saya, ya saya tidak memiliki buku itu. Kita juga saya kemudian terputuslah komunikasi dengan dia setelah kami tidak lagi bekerja di tempat yang sama. Beberapa minggu yang lalu saya kembali menemukan buku ini dijual secondnya di online shop ya, di Tokopedia. Kemudian saya beli dan kemudian saya baca lagi. Untuk membaca yang kedua setelah 10 tahun berlalu, ada perubahan perubahan pandangan lah terhadap tokoh si Faridah Abbas. Di sini, di buku ini, ketika saya pertama kali baca, saya menganggap bahwa buku ini adalah sebuah memoir gitu. Tapi kalau menurut saya ini bukan memoir. 10 tahun kemudian saya baca, menurut saya ini adalah surat cinta gitu. Ini adalah surat cinta yang ditulis oleh seorang perempuan kepada suaminya yang ada di penjara gitu. Karena kalau kita baca lagi di sini, ini tuh dia tidak sebetulnya dia tidak terlalu menceritakan gitu. Dia di sini isinya adalah memberi penguatan terhadap suaminya yang di penjara. Di sini dia hanya ingin memberitahu kepada suaminya, keluarganya baik-baik saja. Dia masih sangat mencintai, selalu ada di sampingnya walaupun nggak secara fisik ya. Kemudian di sini dia mengingatkan kembali kenangan-kenangan mereka gitu, kayak ngisahin apa sih yang terjadi belakangan, gimana kisahnya dia sama anak-anak, gimana anak-anak itu nggak nyalahin gitu suaminya, nggak nyalahin bapaknya. Mereka sebenarnya nggak ngerti, tapi ya udahlah itu yang terjadi gitu. Di sini kenapa saya beranggapan seperti itu? Ini bukan memoir. Ini berbeda dengan memoir yang pernah saya baca, misalnya memoirnya Hadini yang banyak itu gitu, atau memoirnya misalnya kayak autobiografinya Agatha Christie. Di sini tidak ada satu kalimat pun dia menyalahkan suaminya, dia menjelekkan suaminya. Di sini tidak ada. Dan ternyata ketika saya baca lebih dalam lagi, dan saya juga baca pengantar-pengantarnya, bahwa memang ternyata buku ini adalah sebuah surat yang dikirimkan kepada suaminya yang ada di penjara. Nah, oleh suaminya ini kemudian dikirimlah ke penerbit dan dijadikan buku gitu. Gimana ya perasaan Faridah ya? Itu surat gak jadi pribadi ya, semua orang bisa baca. Oke, saya sih mengagumi banget ya sosok Faridah Abbas ini. Dia perempuan yang kuat,
Dia nggak kenal lah sama suaminya pas dinikahkan, sama kayak tokoh-tokoh teroris lain kan. Biasanya mereka juga pada masa ini ya, pada masa bom Bali 1, bukan tokoh teroris yang sekarang gitu. Biasanya mereka dinikahkan dengan orang-orang dekat gitu. Misalnya mereka punya murid, nah anaknya muridnya atau saudara perempuan yang muridnya itu akan dinikahkan sama dia gitu. Biasanya seperti itu, dan ini juga yang terjadi gitu ya. Jadi Farida Abbas ini sebetulnya menikah bukan oleh teman ayahnya, tapi teman kakaknya yang sama-sama berjihad di Afghanistan gitu. Tapi kemudian akhirnya kakaknya ini mungkin bilang ke orang tuanya, oh nikahin aja sama si Ali Gufron gitu. Hal yang menarik juga di sini adalah perubahan sikapnya Faridah yang dia tulis di sini. Dia awalnya tidak setuju untuk menikah dengan si Mukhlas dengan Ali Gufron gitu. Tapi terus kemudian setelah dia tidak bisa lagi berdebat dengan ayahnya, dia tidak menemukan dalilnya, terus kemudian dia mau menikah akhirnya. Kemudian mereka bisa dibilang di sini sih ditulisnya selama beberapa bulan istrinya tuh digembleng gitu. Saya sih melihatnya kayak di brainwash ya kalau kayak gini. Bayangin aja, nggak boleh keluar rumah, terus harus baca, harus dikasih arahan oleh suaminya, suaminya aja yang keluar gitu. Dan ya mungkin orang secuek Hercule Poirot juga bakal kena kalau kayak gini. Tapi itu menurut pandangan saya aja sebagai orang luar ya. Kita juga nggak tahu bagaimana perasaan terdalamnya si Farida Abbas ini kan. Bagaimanapun ya bisa dibilang dulu hampir lebih dari 10 tahun yang lalu ketika saya baca buku ini pertama kali, saya melihat ini sebagai seorang perempuan yang sangat kasihan banget gitu. Dia itu tiba-tiba suaminya ditangkap polisi, tuduhannya nggak main-main, teroris, dia lagi hamil besar gitu, terus dia tidak ada apa-apa, hampir tidak ada apa-apa di negara lain, di suatu kampung gitu kan. Tapi bisa dibilang 10 tahun kemudian ketika saya baca ini, saya lebih melihat kepada sosok beliau, seorang perempuan yang sangat tangguh gitu ya. Dan di sini pun saya mengambil saya melihat di sini bahwa Farida ini dia tidak menulis pada saat itu gitu. Jadi dia menulis ketika semuanya udah tenang gitu. Dia udah bisa kembali lagi ke Malaysia, balik ke Indonesia, kembali lagi ke Malaysia lagi, dan disitulah dia mulai menulis. Mungkin karena ada waktu yang cukup panjang, ini cukup bisa memberikan seorang Farida ini lebih memikirkan lagi, lebih tenang lah dalam menulis, tidak lagi dipenuhi dengan mungkin kemarahan, ketakutan, atau merasa tidak adil atau hal yang seperti itu. Di sini dia bisa lebih secara terkendali lah gitu untuk menulis itu gitu. Yang memberi pelajaran banget lah buat saya gitu, ketika kita menghadapi sesuatu ya kita tidak bisa langsung bereaksi pada saat itu. Kita selalu punya pilihan untuk menahan diri, kemudian mengambil waktu, dan kemudian mengingat lagi lah apa sih yang terjadi, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari semua yang ada itu gitu kan. Di sini juga dia menulis hanya yang perlu aja gitu, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak signifikan tidak ditulis oleh dia gitu. Mungkin buat kita sebagai pembaca gitu agak bingung gitu, atau kita merasa bahwa ada hal yang kurang, kok kayaknya hanya dia kesini, terus dia kesini, dia ngobrol sama anaknya, dia berdialog dan segala macam. Tidak ada drama yang besar gitu yang terjadi. Gimana sih kesulitannya dia? Di sini dia dengan anaknya pun tidak menjelek-jelekan suatu pihak, termasuk itu kepolisian Republik Indonesia yang pada saat itu yang menangkap suaminya. Hal yang saya pengen tahu di sini adalah gimana sih pendapatnya Farida Abbas tentang terorisme yang dilakukan oleh suaminya gitu, aksi terorisme yang dilakukan suaminya gitu. Karena di sini ya kita harus coba untuk memilah bahwa di sini hanyalah menceritakan tentang seorang istri yang suaminya adalah seorang teroris dan sudah terpidana mati dan sudah dihukum mati ya. Tapi mengenai apakah dia setuju atau tidak gitu. Kalau menurut saya pikir sih dia tidak setuju. Atau lebih tepatnya saya pikir dia benar-benar tidak tahu atau tidak mau percaya.
bahwa suaminya bersalah gitu. Jadi sampai akhir dia masih ada tulisan seperti, itukah yang dituduhkan pada suami saya gitu. Nah, hal seperti itu. Jadi dia tidak, itukah yang dilakukan suami saya. Itu beda kan ya, kalau kata seperti itu berarti dia sudah menerima bahwa suaminya melakukan itu. Tapi di sini ditulis, itukah yang dituduhkan kepada suami saya. Jadi di sini sampai akhir dia tidak percaya, atau mungkin ya seperti tadi saya bilang, tidak mau percaya bahwa suaminya lah yang melakukan tindakan terorisme. Karena menurut di hadapannya dia, menurut pengalamannya dia, suaminya itu bukan orang yang kasar gitu, orang yang selalu baik gitu. Ya walaupun memang awalnya ya seperti itu ya, dia dipaksa menikah, tapi toh suami yang dinikahkan kepada dia itu bukan suami yang mengerikan gitu. Justru menurut Farida sendiri, suami yang mau mendengarkan, mau untuk menjadi partner, karena dua-duanya kan menjadi seorang guru ya. Suaminya kepala sekolah dan dia seorang guru di pesantren, salah satu sekolah agama lah di Malaysia gitu. Oke, saya sih berharap ya saya bisa membaca lagi karya Farida Abbas gitu. Ya mungkin bukan tentang hal ini ya, bukan tentang terorisme, mungkin hal yang lain, mungkin hal tentang sastra, karena di sini ada cerita Farida Abbas itu ke Indonesia dan dia sempat memborong karya-karya seperti karya Pramudia Anantatur gitu dan hal sebagainya. Dan menurut saya itu menarik, beliau tuh orangnya senang membaca juga gitu. Atau buku tentang apalah, tapi yang pasti saya sih ya berharap Farida Abbas ini menemukan ketentraman lah dalam kehidupannya dia selanjutnya bersama anak-anaknya di Malaysia. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah atau ada yang perlu diperdebatkan, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.